Shalom, selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran Firman Tuhan di kelas Tema Adonai pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 yang akan disampaikan malam ini oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Andes Jos Sudarman. Dan dengan temanya adalah makna hidup berkualitas tinggi. Wah, tema yang sangat menarik ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai acara pembelajaran ini, mari kita awali dengan doa pembukaan terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Silakan, Ibu. Iya, baik. Ibu Aling, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang kita yang di Zoom maupun teman-teman yang ada di live streaming. Saya sudah melihat begitu banyak teman-teman yang sudah mengikuti acara kami. Shalom dari kami dari Zoom Sema Adonai buat Anda yang sedang menyimak siaran kami hari ini ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini. Kami mau Bapa belajar firman Tuhan melalui hamba-Mu, Pendeta Jos Sudarman yang telah Engkau kirimkan kepada kami. Dia akan menjadi dosen kami malam ini ya Bapa, yang memaparkan pengajaran yang sangat penting. Apa itu makna berkualitas tinggi. Sebagai umat Tuhan, kami mau memperbaiki kehidupan kami karena yang Engkau inginkan Bapa, kami hidup serupa segambar seperti Engkau. Bapa, mampukan kami sebagai murid yang bisa mencerna pelajaran ini dan bahkan bisa mengaplikasikannya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah jam-jam yang ke depan Engkau memberkati hamba-Mu Pendeta Jos Sudarman lebih lagi ya Bapa. Begitu juga untuk moderator kami malam ini, Ibu Aling, Engkau juga memberkati beliau, dan biarlah seluruh IT yang bekerja di belakang layar, Engkau memberkati kami semua. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, sebelum kita belajar, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami, yaitu Pak Jos Sudarman. Silakan operator. Salam semua, kami dari Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Jos Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Jos Sudarman Lawanto. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1967. Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI, Gereja Metodis Indonesia, di Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Tridinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di STT Bethel Indonesia, STTBI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Kadesi Yogyakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GRJA, Full Gospel Fellowship, dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta. Sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Okumene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994 serta sudah dikaruniai satu orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dalam pelayanan. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002, sebagai wakil FE Family Altar di GBI Bandung,
Dari tahun 2008 hingga sekarang atau now sebagai tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari awal hingga mundur pada bulan Mei 2023. Penulis buku Memahami 3 Pilar Pengajaran GSKI. Iya, baik. Terima kasih kepada operator yang sudah menayangkan profil dari Pak Jos Sudarman. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak Jos. Selamat malam, Ibu Aling. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Iya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga selalu sehat ya Pak. Puji Tuhan, amin, amin. Amin, puji Tuhan. Iya, baik Pak. Saya akan serahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Pak Jos. Dipersilakan Pak Jos. Ya, terima kasih Bu Aling. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang berkumpul kembali. Kita bertemu dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan malam ini. Bapak Ibu, saudara kasih, malam ini saya mengambil tema makna hidup berkualitas tinggi. Kita belajar ya Bapak Ibu, apa sih yang diartikan atau didefinisikan hidup yang berkualitas tinggi? Karena mungkin saja kita belum memahami atau bahkan tidak sama sekali memahami apa yang disebut hidup berkualitas tinggi. Bapak Ibu saudara kasih, sebenarnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita adalah anak-anak Allah. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya, sebenarnya kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita menghargai diri kita secara benar, secara tepat dan benar. Sebab menjadi anak Allah itu bukan hanya sebutan, bukan hanya identitas, tetapi sesungguhnya adalah keberadaan kita. Nah, oleh sebab itu, orang percaya, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Allah, tidak boleh membuat diri merasa berharga dengan adanya faktor-faktor yang ada di dunia ini. Apapun faktor-faktornya. Faktor harta, materi, kedudukan, kekuasaan, pangkat, gelar, apapun itu. Jangan karena memiliki faktor-faktor atau sesuatu yang kita anggap bernilai, sesuatu yang kita anggap bernilai, sehingga kehidupan kita sudah memancarkan kehidupan yang berkualitas tinggi. Kalau hanya sampai di situ pemahaman kita, maksud saya adalah kalau kita menghargai diri kita dengan memiliki faktor-faktor atau barang-barang tersebut, atribut-atribut tersebut, materi-materi yang ada di dunia ini, lalu kita sudah memaknai hidup kita sudah memiliki kualitas atau hidup berkualitas tinggi. Ya, kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, dunia
sekarang ini atau manusia yang hidup di dunia sekarang ini menghargai diri untuk supaya orang lain menghormati, dan untuk itu dibutuhkan sarana, yaitu apa? Tadi itu yang saya sebutkan, harta benda materi, pangkat, jabatan, status sosialnya, gelarnya, dan sebagainya. Kalau hanya sampai di situ pemahaman kita sebagai orang percaya, kalau hanya sampai di situ kita sebagai orang percaya memiliki seabrek yang tadi saya sebutkan, lalu kita sudah memaknai kehidupan kita sudah berkualitas, hidup yang berkualitas tinggi. Waduh, ini sungguh-sungguh kalau boleh saya sebutkan tragis. Kenapa? Karena itu sama saja tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang dunia, ya di situ kehidupan mereka, mereka merasa menjadi someone, menjadi bahagia, menjadi bangga, menjadi berharga, bernilai, berkualitas tinggi saat mereka memiliki segala sesuatu yang membuat mereka berharga. Sehingga mereka merasa terhormat dibanding dengan orang lain. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, di sini ayat ini kita akan bedah, Bapak Ibu. Kita akan dalami. Kalau kita memaknai ayat Yohanes 10 ayat 10, kita memaknainya ini kalau bisa salah memaknainya, maka kita akan terjebak, terjerumus kepada perkara-perkara duniawi. Kita akan terjebak, maka menjerumuskan diri kita kepada perkara-perkara duniawi. Coba diklik lagi. Nah, Bapak Ibu, berkualitas itu bukan soal harta, berkat, pangkat, kedudukan, status sosial kita, apapun itu. Kehidupan berkualitas bukan kita memiliki yang saya sebut tadi. Kita memiliki barang-barang, atribut, status, faktor-faktor yang ada di dalam dunia ini. Kalau hanya sebatas itu, maka sudah menunjukkan bahwa kita masih mengasihi atau mencintai dunia ini. Kita masih duniawi. Dengan demikian, kehidupan kita bukan berkualitas tinggi, tapi sebaliknya berkualitas rendah. Ya Bapak Ibu, kenapa? Tuhan tidak datang untuk perkara-perkara dunia ini. Tuhan tidak datang ke dunia ini menjadi manusia untuk perkara-perkara dunia ini.
Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Tuhan Yesus menyediakan keselamatan bagi kita semua, bagi manusia di dunia ini. Bukan bicara tentang kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran duniawi. Bukan. Salah besar, Bapak Ibu. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bahkan lebih kaya daripada orang Kristen. Lebih kaya daripada orang Kristen. Ya, coba kita buka slide berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, hidup di dalam ayat Yohanes 10:10 itu ditulisnya dalam bahasa Yunani zoe, yang lebih menunjuk kepada hidup yang berkualitas. Menunjuk kepada hidup yang berkualitas, bukan bios. Walaupun bios juga berarti hidup. Tetapi bios itu lebih menunjuk kepada kehidupan makhluk yang lain, yaitu hewan. Jadi kepada manusia menggunakan kata zoe. Jadi Tuhan Yesus datang supaya mereka, kita, mempunyai hidup yang berkualitas tinggi. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan menggunakan kata bahasa Yunani perisos, yang artinya sangat tinggi dalam kualitas. Perisos yang artinya sangat tinggi dalam kualitas. Jadi hidup yang berkelimpahan menunjuk pada kualitas moral yang tinggi. Bapak Ibu, moral di sini menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan cara memandang dunia ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hidup yang berkelimpahan bukan berarti berlimpah secara materi, bukan berlimpah secara jasmani, bukan berlimpah secara duniawi, tetapi lebih menunjuk kepada suatu kualitas hidup kita yang berkenan kepada Allah Bapa di surga. Tetapi berapa banyak orang Kristen memaknai di ayat Injil Yohanes 10:10 ini berbicara kepada kemakmuran jasmani, kebahagiaan jasmani, kesejahteraan jasmani. Tidak. Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang berkualitas, hidup zoe. Dan mempunyainya, dan di dalam kehidupan itu, dalam segala kelimpahan, bukan kelimpahan berkat jasmani, tapi berkat rohani yang menunjukkan kehidupan kita yang berkenan kepada Allah. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Kita sudah jelas. Kita disetting menjadi makhluk hidup yang di dalam kehidupan kita menunjukkan kehidupan berkualitas tinggi. Nah, di sini saya tampilkan tabel Bapak Ibu. Hidup berkualitas rendah dan hidup berkualitas tinggi.
Kalau hidup berkualitas rendah itu hidupnya sesaat, pikirannya kepada perkara-perkara dunia. Dia tidak memikirkan kehidupan selanjutnya, kehidupan setelah kematian di dunia ini. Kematian pertama. Mati di bumi ini adalah kematian pertama. Dia hanya memikirkan hidup di bumi ini saja. Usia dengan durasi waktu 70-80 tahun saja. Dia pikirkan hidupnya bahagia hanya sesaat saja dengan durasi waktu yang sungguh-sungguh sangat singkat di bumi ini. Fokusnya kehidupan sesaat. Nah, kalau hidup yang berkualitas tinggi, jangkauannya bukan lagi hidup di bumi ini, tapi bagaimana kehidupan kekal. Bagaimana kehidupannya setelah kematian di bumi ini. Bagaimana kelangsungan hidupnya setelah kematian di bumi ini. Pikirannya kehidupan kekal. Kehidupan selama-lamanya. Kalau nggak salah saya pernah sampaikan, kalau tidak salah saya pernah sampaikan. Apakah kita pernah merenungkan kalau suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan dan kita tidak tahu kapan dan waktunya itu kita akan dipanggilnya. Kalau itu tiba-tiba terjadi, apakah perjalanan hidup kita sampai dengan malam ini, apakah kita sudah memiliki kehidupan yang berkualitas tinggi? Kehidupan yang berkenan kepada Bapa di surga. Kehidupan yang memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan selama kita hidup di bumi ini. Ataukah kita masih memikirkan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara harta, materi, perkara-perkara mamon. Bapak Ibu saudara kasih, jangan sampai salah paham. Oh, Pak Jos tidak butuh uang lagi. Bohong itu Bapak Ibu. Kita butuh uang kok. Hidup ini butuh uang. Saya bilang tidak butuh uang. Bohong itu. Tetapi itu tidak menjadi utama. Bukan menjadi goal kita. Materi itu bukan menjadi goal kita, bukan menjadi target kita, bukan menjadi tujuan hidup kita. Mamon itu, materi itu adalah sarana, alat dalam kehidupan kita. Lewat sarana itu, lewat alat itu, mamon itu, kita mempergunakannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Jadi mamon itu menjadi alat, menjadi sarana, menjadi budak kita. Kitalah yang menjadi tuannya, kitalah yang menjadi majikan. Jangan dibalik, Bapak Ibu. Kalau dibalik, ya kita menjadi hamba uang, hamba mamon. Nah ini, pikiran kita, otak kita sudah ke uang mulu, uang terus. Sehingga kita tidak melihat lagi kepentingan Tuhan. Kita melihat apa? Kita mulu, egosentris. Kepentingan pribadi kita, keinginan pribadi kita, semuanya ke aku, egosentris. Tidak lagi teosentris, tidak lagi melihat Tuhan menjadi pusat dalam hidup kita. Tuhan tidak menjadi pusat dalam hidup kita.
tidak menjadi epicentrum dalam kehidupan kita. Epicentrum kita adalah diri kita. Sehingga orang yang seperti ini, yang egosentris, maka sudah pasti hidupnya dalam kedagingan. Hidupnya dalam kedagingan. Bu Aling boleh dibaca Roma 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Iya, sebentar Pak. Roma 8. Ayat 5 sampai yang ke-6. Minta tolong dibaca, Bu. Ya, Roma 8 ayat yang Timur kelima. Roma 8 ayat yang kelima sampai ke-6. Demikianlah Ya. firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu saya kasih, sesungguhnya hidup kita ini adalah kehidupan yang berhutang. Tapi bukan berhutang menurut hidup daging, tapi kita berhutang untuk hidup menurut roh. Kalau kita hidup dalam kedagingan, maka kita akan binasa kekal, Bapak Ibu. Kebinasan kekal. Tapi kalau kita hidup dalam roh, kita hidup dalam kendalinya Tuhan. Hidup kita dalam kendalinya Tuhan. Kita memiliki kehidupan yang tenang, damai, sejahtera. Hidup saling mengasihi. Ada sedikit-sedikit cekcok, ada sedikit-sedikit tidak pas dengan diri kita. Kita tidak permasalahkan itu. Kita tidak besar-besarkan itu. Kita menjadi orang yang membawa damai. Menjadi teduh hati kita. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah terluka. Sekalipun kita dilukai, kita tidak simpan itu dalam hati. Kenapa? Kita sudah di dalam kendalinya. Kita sudah dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau hidup kita masih dalam kedagingan, sudah pasti orientasi kehidupan kita kepada perkara-perkara jasmani. Orientasi hidup kita sudah kepada perkara-perkara jasmani. Bagaimana kita mau kaya. Boleh nggak kita kaya? Bukan nggak boleh, Bapak Ibu. Kita harus sangat kaya. Kita sangat kaya. Tetapi itu jangan menjadi utama fokus hidup kita. Pikirannya duit mulu. Orientasinya perkara jasmani mulu. Jadi serba duniawi. Orang seperti ini sudah duniawi, Bapak Ibu. Beda dengan orang yang berjalan dalam kehidupan yang memaknai hidupnya ini berkualitas tinggi. Dia orientasinya kepada perkara-perkara rohani. Perkara-perkara hidup kekal. Perkara-perkara apa sih yang harus saya lakukan dalam hidup ini supaya Tuhan tersenyum. Apa sih yang harus aku lakukan dalam hidup ini sehingga hidup aku ini sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi pelangi bagi sesamaku, menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, menjadi berkat, menjadi saksi Kristus dalam hidup ini. Karena mengingat durasi hidup kita yang sungguh-sungguh singkat ini. Jangan sampai saat kita menutup mata,
kehidupan kita belum menyukakan hati Tuhan, belum membuat Tuhan tersenyum kepada kita. Kenapa? Karena kita masih mengutamakan kemuliaan pribadi, kesenangan pribadi, menyenangkan hati, mengasihi diri sendiri lebih daripada mengasihi Tuhan, apalagi mengasihi sesama. Ditujukan semua kepada kemuliaan pribadi, kesenangan pribadi. Maka Bapak Ibu, kalau orang itu ya, untuk menguasai Indonesia ya. Kalau orang itu Bapak Ibu ya, kalau orang itu mohon maaf, kalau dia bengis kepada orang yang lebih rendah daripadanya, sudah pasti orang itu hidup dalam kedagingan. Saya ulang sekali lagi, mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau dia bengis kepada orang yang di bawahnya, sudah pasti dia hidupnya dalam kedagingan. Hidupnya masih berkualitas rendah. Beda orang yang kehidupannya bagaimana memuliakan Tuhan. Tuhanlah menjadi kebahagiaannya, Tuhanlah menjadi kesenangannya. Beda. Ada orang-orang yang di bawahnya, aduh, hatinya penuh dengan belas kasihan. Ya mungkin secara materi kita tidak bisa tolong, tapi memperlakukan mereka sama seperti memperlakukan orang lain. Kita tidak ada membeda-bedakan mereka. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Oh ya, coba dibaca dulu Filipi 3 ayat 19, Bu Aling. Filipi 3 ayat 19. Baik, Pak. Filipi 3 Ayat ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Iya. Itu Bapak Ibu, sungguh menyedihkan kalau orang seperti ini Bapak Ibu. Dikatakan apa Bu Aling? Tuhan mereka? Perut mereka, Pak. Tuhan mereka apa? Perut mereka. Nah. Saya ada lucu juga nih bacanya. Aduh. Iya. Jadi apa orientasinya kepada diri sendiri, egosentris itu. Egois. Tuhan Yesus datang memberi hidup. Artinya ia hendak mengembalikan kita manusia, anak-anaknya pada rancangan Allah yang semula. Yang memiliki kualitas hidup yang berstandar sebagai anak-anak Allah. Saya pernah sampaikan juga kalau tidak salah. Anak-anak Allah itu bukan identitas, bukan status, tapi keberadaan kita yang benar-benar membuktikan terverifikasi sebagai anak-anak Allah yang sah. Sebagai anak-anak Allah itu tidak bisa serta-merta, tidak bisa instan, tidak otomatis. Dia harus berjuang, membuktikan cara hidupnya, pola pikirnya, gaya hidupnya seperti gaya hidup Tuhan Yesus. Standarnya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, orang percaya yang sungguh-sungguh
mau atau mau berjuang menjadi anak-anak Allah yang sah, dia harus taat, dengar-dengaran, mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Mau belajar, mau diajar, sungguh-sungguh. Mau seperti Tuhan Yesus. Ia datang memberi hidup. Sama artinya, ia datang mengajarkan hidupnya. Ia datang mengajarkan cara hidupnya kepada kita agar kita meneladani apa yang Tuhan Yesus perbuat selama ada di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar mengikuti cara hidupnya, sehingga dengan demikian kita dapat bersekutu dengan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu saya kasih, kalau kita memaknai Yohanes 10 ayat 10 tadi, berbicara kepada berkat jasmani, sungguh-sungguh itu penyesatan, kalau saya boleh menggunakan kata penyesatan, ya mohon maaf. Sungguh-sungguh penyesatan kepada jemaat. Karena kata kelimpahan itu seharusnya tidak dihubungkan dengan berkat jasmani. Tetapi sesungguhnya harus berhubungan dengan karakter dan gaya hidup kita. Di mana kita mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus, gairah hidup atau spirit dari Tuhan Yesus Kristus. Semakin kita mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus, berarti kehidupan kita semakin berlimpah-limpah dalam berkat-Nya. Katakan amin Bapak Ibu. Semakin kita mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus dalam hidup ini, berarti kehidupan kita semakin berlimpah-limpah dalam berkat-Nya. Bukan berkat jasmani saja Bapak Ibu, tetapi berkat rohani. Berkat rohani yang besar, berkat rohani yang kekal itu. Inilah makna hidup berkualitas tinggi Bapak Ibu. Sesungguhnya inilah harta yang sesungguhnya yang disediakan Tuhan bagi kita yang mau sungguh-sungguh bertekad menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah. Jadi sangatlah duniawi kalau orang Kristen menjalani hidup kekristenannya dengan landasan kelimpahan jasmani. Saya ulang sekali lagi. Jadi sangatlah duniawi kalau orang Kristen menjalani hidupnya, hidup kekristenannya dengan berlandaskan kelimpahan jasmani. Sungguh-sungguh tragis Bapak Ibu. Dan orang Kristen seperti ini, kalau dia ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Coba dibaca Bu Aling, Matius 7 ayat 21-23. Iya Pak, Matius 7 ayat 21-23. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Iya. Ini sungguh-sungguh Bapak Ibu menjadi perhatian bagi kita yang malam ini mungkin mengikuti atau menyaksikan acara ini. Kita renungkan kembali Bapak Ibu perjalanan hidup kita, perjalanan kekristenan kita. Kita lebih banyak berada di posisi yang mana? Posisi yang tadi yang ditabur sebelah kiri adalah hidup berkualitas rendah, atau yang di sebelah kanan hidup berkualitas tinggi. Di mana tadi saya sudah uraikan. Jangan sampai Bapak Ibu kita salah memaknai hidup ini, khususnya kata kelimpahan itu. Jadi kelimpahan itu seharusnya dihubungkan dengan karakter dan gaya hidup kita yang mengenakan gairah hidup Tuhan Yesus Kristus. Jadi kelimpahan yang dimaksud adalah sebuah gaya hidup baru. Kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang telah kita miliki sebelumnya. Kehidupan manusia lama. Kelimpahan itu harusnya kita maknai bagaimana kita mau berlimpah-limpah menjadi manusia-manusia Allah. Menjadi manusia baru. Ini adalah sebuah gaya hidup yang membuat makhluk ciptaannya dapat bersekutu dengan Allah secara harmonis. Lebih dari semua yang Tuhan sediakan atau berikan dalam keselamatannya. Dipulihkannya kita atau diperdamaikannya kita kembali dengan Allah. Ini adalah berkat yang terbesar Bapak Ibu. Adalah berkat rohani yang terbesar segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saya kasih, sepanjang pengiringan kita dalam hidup ini, dalam sisa hidup ini, harus terus-menerus diisi dengan belajar mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh kita mau mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Kita mengalami Tuhan secara real. Dan untuk itu kita harus menyelenggarakan hidup ini dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Kita mau presisi dengan Tuhan. Cara hidup kita presisi dengan Tuhan. Kita mau hidup ini presisi dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, untuk itu kita harus menjaga hidup berkualitas. Untuk menjaga hidup berkualitas, langkah pertama adalah kita harus menggunakan waktu dengan baik. Kita baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ya. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ya, terima kasih Bu Aling. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
kita diingatkan agar mempergunakan waktu sebaik mungkin dengan cermat. Kenapa di situ dalam durasi waktu kita ada momentum di mana kita memiliki waktu yang sangat terbatas. Di dalam waktu yang sangat terbatas itu harusnya kita memiliki hidup yang berkualitas, momentum hidup yang berkualitas, hidup yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup menjadi berkat, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi saksi Kristus. Tetapi sayangnya masih ada orang Kristen yang menyanyiakan waktu hidupnya dengan mempergunakannya tidak bijaksana, tidak menyelenggarakannya dengan cermat, sembrono. Bahkan dia membuang waktunya dengan komunikasi atau obrolan, diskusi yang sia-sia. Tulisan Rasul Petrus di 1 Petrus 4 ayat 11a, dibaca Bu. Balik 1 Petrus 4 ayat 11a. Baik, Pak. 1 Petrus 4 ayat 11a. Demikianlah firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Iya, Jika ada, cukup Bu. Terima kasih Bu. Jadi kalau kita bicara Bapak Ibu, di dalam pembicaraan kita itu harusnya ada firman Allah yang disampaikan. Sehingga kita membangun iman kepada sesama kita. Ada berita keselamatan yang kita sampaikan. Jangan pembicaraan kita, diskusi kita, obrolan kita yang sia-sia. Apalagi gosip. Semakin digosok, semakin sip. Beritanya A, nyampainya A++ Bapak Ibu. Beritanya A, bisa nyampainya A++. Ada bumbu-bumbu. Jadi Bapak Ibu, jika kita tidak menata waktu kita dengan baik, percayalah, kita akan dilibas oleh waktu. Waktu berjalan dengan cepat. Maka kadang kita ya Bapak Ibu ya, kadang kita keluar pagi dari rumah, tiba-tiba sudah siang hari. Setelah siang hari kok sudah sore ya, udah malam. Waduh, waktu berlalu dengan cepat. Jangan sampai kita menyesal Bapak Ibu. Di waktu-waktu kita yang harusnya produktif, efektif, harusnya kita pergunakan. Bagaimana kita membangun waktu-waktu kita dengan bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, memiliki pikiran kebajikan. Dibaca Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya, Bapak Ibu, supaya perbendaharaan hati kita dipenuhi hal-hal yang benar, kita harus mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kita semakin bertumbuh, semakin kokoh, berakar.
Itu orang yang mau hidup berkualitas tinggi. Tapi kalau orang yang hidupnya berkualitas rendah, di pikirannya hanya dunia ini, perkara-perkara jasmani, hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengkhawatirkan, mencemaskan, sehingga akhirnya ia selalu kalah dalam setiap pergumulan hidupnya. Maka jangan heran Bapak Ibu, ada orang yang mengambil jalan pintas dengan bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pikiran kebajikan, mengisinya dengan firman Tuhan, mengisi waktunya dengan hidup bergaul dengan Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, mendengarkan renungan-renungan. Lalu yang ketiga, orang yang berkualitas tinggi, dia memiliki tujuan hidup yang jelas. Filipi 3 ayat 13-14. Filipi 3 ayat 13-14. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, kehidupan kita harus ada goal, memiliki tujuan yang jelas, yaitu kita sampai di sorga, memerintah bersama Kristus. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, aku melupakan apa yang di belakangku, kesalahan-kesalahanku masa laluku. Aku lupakan itu. Itu tidak menjadi tujuan hidupku lagi, tidak menjadi goal dalam hidupku lagi. Tapi aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, di depanku. Jadi Bapak Ibu, kita harus lupakan segala sesuatu di belakang kita yang mungkin kita ada melakukan kesalahan. Tuhan Yesus tidak berurusan kita di masa lalu, tapi Tuhan Yesus berurusan dengan kita di masa saat ini, masa sekarang ini, hari ini, menit ini, detik ini. Tuhan Yesus berurusan kita saat ini, sekarang ini. Kita mau memperbaiki hidup kita. Kita mau memiliki kehidupan dengan tujuan yang jelas. Sehingga kita mengarahkan kepada tujuan itu. Tidak lagi kita asal-asalan. Ya, gimana hidup kamu ditanya? Ya, mengalir saja. Mengalir kemana? Nggak tahu arah. Nggak bisa Bapak Ibu. Kehidupan kita harus jelas, memiliki tujuan yang jelas, goal yang jelas, sasaran yang jelas. Tidak asal-asalan hidup ini. Tuhan Yesus menciptakan kita pasti memiliki tujuan. Ada rencana Allah dalam setiap hidup kita. Dan untuk itu kita harus penuhi sebelum kita menutup mata. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk tetap menjaga hidup berkualitas tinggi, kita harus berani bayar harga. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada mahkota tanpa salib.
No crown without cross. No crown without cross. Kita berani bayar harga. Untuk menjadi orang-orang yang berkualitas, kita harus berani bayar harga apapun itu. Kita persembahkan segenap hidup kita untuk mengikut Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita hidup bagi Kristus. Kita harus hidup dalam ketaatan dengar-dengaran. Kita tidak mau hidup dalam dosa. Kita mau berjuang menjadi seperti Kristus. Dibaca Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Iya. Ayat ini pernah saya bedai kalau tidak salah ya. Ayat ini saya pernah bedah waktu saya lupa kapan itu. Bapak Ibu, untuk mengikut Tuhan Yesus, pastikan posisi kita berada di mana. Apakah posisi kita berseberangan dengan Tuhan Yesus atau kita sudah satu baris dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada di depan kita. Di mana Tuhan Yesus berada di depan kita. Jangan kita di depannya Tuhan Yesus. Salah Bapak Ibu. Salah. Harusnya Tuhan Yesus berada di depan kita. Kita follower saja. Kita ikut saja. Lalu kita menyangkali diri kita. Kalau kita memiliki harta, seolah-olah itu bukan harta kita. Tetapi sesungguhnya itu hartanya Tuhan. Yang Tuhan titipkan kepada kita. Di mana kita mempergunakan harta itu atau mamun itu untuk memuliakan Tuhan. Orang hidup yang berkualitas tinggi. Tujuannya bukan di mamun lagi. Sasarannya bukan di mamun lagi. Tetapi mamun itu menjadi alat peraga dalam hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita pikul salib. Kita mengambil beban pekerjaan Tuhan. Beban pelayanan. Kalau kita mengambil beban pelayanan itu bukan berbicara kepada uang saja Bapak Ibu. Setiap apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan, kita sudah mau mengambil atau memikul salib. Sehingga kita dapat mengikut Tuhan Yesus sebagai muridnya. Sehingga kita dapat mengikut Tuhan Yesus sebagai muridnya. Bapak Ibu saya kasih. Jangan cepat-cepat Bapak. Kembali lagi Bapak. Jadi kalau kita sudah berani bayar harga dalam hidup ini, percayalah Bapak Ibu, kita menjadi murid Kristus di bumi ini, dan selama-lamanya kita menjadi murid Kristus di sorga nan kekal nanti. Lalu pertanyaan besarnya kepada kita Bapak Ibu, dan juga kepada saya, apakah kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang memiliki hidup berkualitas tinggi? Apakah kita sudah memiliki kehidupan yang berkualitas tinggi? Yang mana dalam hidup ini kita persembahkan untuk berjuang hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita mau hidup berkenan kepada Tuhan? Untuk itu kita harus menjaga kehidupan kita
mempergunakan waktu kita dengan baik. Setiap waktu adalah kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan itu. Kita pergunakan itu dengan cermat, dengan bijaksana. Sehingga ada momentum kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kita memiliki pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran kebajikan. Tidak lagi kita isi pikiran-pikiran dengan hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Hal-hal yang negatif, kita tanggalkan itu semua. Lalu kita memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Bagaimana kita selama-lamanya bersama dengan Kristus. Dan untuk itu, kita harus berani bayar harga. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Aling. Iya, baik. Terima kasih Pak Jos. Luar biasa ya materi malam ini yang memberikan kita pengertian tentang makna hidup berkualitas tinggi yang Tuhan kehendaki. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan terlebih dahulu mempersilakan Ibu Heni untuk membacakan acara-acara Sema Adonai seminggu depan dan channel-channel yang relay ke YouTube. Silakan Ibu Heni. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, untuk acara Sema Adonai malam hari ini nanti ada acara ya. Ya, saya mute yang satu dulu. Oke. Malam ini jam 9 malam waktu Indonesia, narasumbernya adalah Pendeta Dedi Kurniawan, moderatornya saya. Kita akan belajar hari ini lanjutan pelajaran 2 minggu yang lalu. Ini mengenai pelajaran konseling ya, gangguan kepribadian kelompok yang kedua. Kemarin kita sudah belajar di kelompok yang 1, 3 minggu yang lalu ya. Baik, untuk selanjutnya besok hari Minggu kita akan ada ibadah pukul 19 WIB. Narasumbernya yang khotbah adalah Pendeta Juniarson Ginting. Nah, dia akan membawa tema finalitas Kristus. Bapak Ibu bergabung bersama kami. Bagi YouTube yang lain ya, ada beberapa YouTube yang kami cantelkan. Anda tidak bisa menonton di sana karena ini tidak kami kaitkan di sana. Jadi Bapak Ibu lihat aja di channel Sema Adonai ya. Baik, untuk selanjutnya, nah ini acara Bible Study, ini diadakan untuk sebulan sekali ya. Ini kelompok tumbuh bersama di Jerman. Saya sudah membantu pelayanan di Jerman, sudah cukup lama, dan kali ini akan digabungkan di Zoom Sema Adonai. Jadi kami akan ada pelajaran Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Alida Nur, Doktor Ministry ya. Jadi Bapak Ibu harap bergabung setelah ibadah online besok. Ini juga akan di-live-kan ya di channel-channel yang biasa Anda nonton. Ini akan di-live-kan juga. Baik, untuk selanjutnya. Nah, untuk hari Senin, Pendeta Dr. Setio akan melanjutkan pembahasan kisah para rasul. Nanti ini akan dibahas kisah para rasul 13 ayat 1-3. Temanya adalah kecil tapi berdampak besar. Wah, ini tema bagus ya. Nah, ini moderatornya Bro Agus, hari Senin jam 9 malam. Dipersilakan Sis Aling next. Oke, ini acara hari Selasa. Nah, moderatornya tetap Bro Agus ya, narasumbernya itu apologet yang cukup terkenal, Pak Erben. Banyak diskusi di YouTube ya, cukup handal menjawab pertanyaan-pertanyaan
umat sebelah. Nah, dia akan membawa tema, mengapa Yesus disunat, namun pria-pria Kristen tidak wajib disunat. Nah, lo mau tahu nggak? Oke, besok bergabung ya bersama kita orang jam 21 WIB. Selanjutnya, nah ini Ibu Suryani, minggu kemarin maaf sekali acaranya dibatalkan karena ada suatu kendala ya. Nah, besok hari Rabu ini, maksudnya minggu depan hari Rabu, akan lanjut pelajaran otoritas kerajaan part 3. Jam 21:10 WIB ya, hari Rabu. Narasumbernya sudah cukup dikenal, Pendeta Dr. Suryani Watimena, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Silakan lanjut. Oke, ini channel-channel yang live bersama kami. Channel kami adalah namanya Sema Adonai. Dan channel Omi Hen adalah channel saya pribadi ya. Channel Nebu Ali, channel Kahali Rai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, dan channel Antara channel Garnet Jidan. Bapak Ibu tolong subscribe, dan sekali lagi saya umumkan, kami Sema Adonai ada renungan pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5:30 WIB subuh ya, waktu Indonesia. Dan ada Pondok Daud dan ada ibadah online serta ada renungan-renungan. Nah, Bapak Ibu hanya bisa mengikutinya di di YouTube Sema Adonai karena hanya di sana kami live-kan ya. Jadi ada keterbatasan, kami tidak bisa mengkaitkan ke channel-channel favorit Anda gitu. Baik, Bapak Ibu saya kembalikan kepada moderator, silakan. Iya, baik Ibu Heni, terima kasih untuk pembacaan penayangan channel-channelnya dan channel yang relay ke YouTube. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, tetapi yang ingin bertanya terlebih dahulu resen ya, agar mute-nya bisa dibuka oleh operator kami. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, Pak Jos, mengenai materi malam ini, saya menangkap bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada 2 kehidupan ya Pak, berarti ya. Yaitu pertama, kehidupan manusia seperti binatang. Seperti binatang ya Pak. Artinya manusia itu hidup tidak mempunyai makna ya Pak dalam hidupnya ya. Hanya lahir, lalu mati, lalu melewati kehidupannya ya seperti seekor binatang seperti itu ya Pak ya. Dan yang kedua saya menangkapnya ada satu lagi kehidupan manusia yaitu kehidupan manusia yang sejati. Berarti ya Pak Jos yang Tuhan kehendaki itu adalah kita hidup seperti manusia sejati ya Pak. Jadi manusia yang mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau tuh isi hatinya gitu, seperti itu ya Pak kehidupan yang dimaksud itu ya, berarti ya dari materi Pak Jos malam ini. Iya. Jadi benar Bu Aling, tapi kita jangan hidup seperti hewan, jangan kita hidup seperti seekor hewan gitu ya. Hidup mati, ya kalau hewan kan hidup mati selesai gitu. Tidak ada tidak ada keterlanjutannya, tidak ada keberlanjutannya gitu. Setelah mati selesai dia. Tapi kalau kita beda manusia, kita mati ada kelanjutannya, ada keberlanjutannya, ada kehidupan yang kedua setelah hidup kita di bumi ini. Artinya kita mau hidup di mana setelah kita hidup di bumi ini? Jangan sampai kita mengalami seperti apa? Seperti hidup yang berkualitas rendah, yang hanya memikirkan kehidupan kepentingan sesaat. Padahal harusnya kita memikirkan kehidupan kekal. Kalau kita tidak berpikir seperti itu, maka kita akan hidup seperti hewan. Kalau hewan selesai, tidak ada keberlanjutannya. Tapi kalau kita manusia, ada keberlanjutan kita setelah
Kematian kita di bumi ini, inilah disebut kematian pertama. Nah, kita mau di mana? Kita mau mati lagi, mati selama-lamanya, atau kita mau hidup selama-lamanya dengan Kristus? Bergantung kepada pilihan kita. Iya, baik. Dan mengenai ini Pak Jos tadi bahwa baiklah ada firman-nya ya Pak ya tadi ya dikatakan bahwa hendaklah perkataan kita selalu mengucapkan firman Tuhan ya Pak dalam setiap perkataan kita. Nah, saya ini mempunyai satu pengalaman nih Pak. Kadang saya jadi bingung apa saya salah ngomong. Jadi ada teman saya, dia sikapnya tidak sesuai dengan kebenaran firman. Lalu kemudian saya maksudnya menegur, menasihati dia gitu. Sebenarnya dengan perkataan yang ada di dalam firman Tuhan, Pak. Itu. Jadi tapi ditangkap oleh dia. Perkataan saya ini seperti menghakimi dia dengan firman Tuhan. Nah, yang saya mau tanyakan, Pak Jos, apakah kalau saya mengatakan menegur dia dengan perkataan firman itu beneran saya menghakimi dia Pak dengan perkataan firman, saya jadi bingung ya. Silakan Pak Jos. Iya, karena itu Bu Aling, karena itu tadi karena pikirannya sudah negatif, dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif gitu. Jadi ada sebenarnya yang kita sampaikan itu seharusnya menjadi koreksi bagi dia, tapi seolah-olah sudah menghakimi. Gitu ya, itu karena sudah pikirannya sudah dirasuki pikiran-pikiran yang negatif. Nah, tetapi dalam hal ini kita juga harus bijaksana juga, Bu Aling. Artinya apa? Ucapan kita harus, maksudnya jangan sampai seolah-olah tadi kata menghakimi itu ya. Mungkin kita tidak menghakimi, tapi dengan kita mungkin dengan caranya kita, dengan gestur tubuhnya kita sudah menunjukkan hal itu. Jadi tujuan kita baik, tapi caranya salah, jadi tidak baik, betul nggak? Tujuan kita baik sebenarnya, ingin menasihatinya, tapi caranya salah, jadi akhirnya tidak baik. Jadi dua-duanya harus baik. Jadi caranya dan isi yang kita mau sampaikan juga ini harus tepat. Artinya saling melengkapi. Jangan sampai salah satunya ini tidak mendukung gitu. Kalau caranya salah, isinya kita ini baik, jadi akhirnya tidak baik. Jadi harus saling melengkapi. Jadi caranya baik, isi yang kita mau sampaikan juga ini baik, sehingga bisa saja dia menangkapnya baik. Tetapi ada juga dasarnya tadi yang saya ngomong. Pikirannya udah negatif, Bu. Pikiran udah negatif. Ini Bu Aling ngomong ini menghakimi saya karena sudah pikirannya negatif, karena sudah dirasuki dengan pikiran-pikiran negatif, cara pandangnya sudah negatif. Karena apa? Karena mungkin dia di dalam tekanan-tekanan itu, tekanan-tekanan penderitaan dan sebagainya, membuat dia tidak lagi melihat ini satu koreksi baginya. Biasanya Bu, orang-orang yang seperti ini kita kasih nasihat saja dianggapnya kita nanti sok pintar lagi, sok kamu sok menasihati lagi, sok kamu jadi mau pendeta saja gitu kan. Dia bisa berasumsi seperti itu karena sudah rasuki pikiran-pikiran yang tidak baik itu, bukan pikiran yang benar lagi, bukan pikiran yang positif, tapi sudah pikiran yang tidak baik, yang negatif itu. Nah, dalam hal ini pintar-pintar kita juga, Bu. Nah, dalam ini pastoral counseling ini masuk. Pastoral counseling kita masuk. Jadi ada apa tuh namanya? Ada perasaan empati kita di sana, Bu. Jadi bukan lagi simpati. Jadi M itu lebih dalam. Sudah kita masuk ke dalam jiwanya gitu. Sudah lebih menyentuh ke jiwanya. Gitu. Jadi dalam hal ini kita harus bijaksana juga ya. Tapi memang dasarnya orang juga negatif. Jadi kita juga pintar-pintar di sini, Bu. Iya.
Jadi gini Pak, memang waktu itu saya menasehati dia itu lewat chatting ya Pak Jos ya. Ah, Mungkin ah, tidak ada intonasi nah nada. itu Bu. Jadi dia Nah, menangkap benar Bu, perkataan saya itu seperti benar. menghakimi ya Pak Jos Benar ya. Bu. Apalagi kalau kita lewat WhatsApp gitu ya. Mm-mm. Tulisan kita tuh tidak ada emosinya, Mm-mm. tidak ada apa tuh caranya tidak ada kan, Mm-mm. hanya tulisan aja. Mm-mm. Nah, itulah Mm-mm. bilang kamu menghakimi, sok tahu deh, sok lebih pintar deh, sok lebih benar gitu, ya kan? Iya, Nah, iya. itu makanya sebisa-bisanya Bu, kalau kita Mm-mm. melakukan pengtolokan, sebisa-bisanya jangan melalui chatting. Kadang Chatting. salah tafsir Bu, kadang salah tafsir. Iya, Orang betul. lagi negatif, yang kita sampaikan positif, dia pikirnya negatif. Itu Iya. kalau hukum apa namanya? Hukum Mm-mm. fisika ya. Orang negatif, Mm-mm. kita positif. Kalau kita Mm-mm. gabungin jadi negatif, nggak bisa. Iya. Iya, oh begitu ya Pak ya. Iya, Ya, iya. jadi harus ketemu face to face. Pasar Hmm. itu harus face to face. Atau ya kalau tidak by phone aja, Hmm. komunikasi Iya. verbal. Iya, mungkin karena tidak ada intonasi nada Ini dalam ucapan saya, itu tangkapnya sama dia. Saya sampai berpikir, apa benar ada ya. orang Hmm, menghakimi dengan firman iya, iya. Tuhan? Hmm. Itu pengertian Nah, saya. Iya, sebisa-bisanya jangan itu Bu, jangan tulisan lah ya. Karena itu iya, tidak mewakili gitu kan. Saya bisa iya salah betul Pak. tafsir gitu. Betul, betul. Perkataan yang lewat chatting itu ya, Pak Jus ya. Iya, makanya saya jadi dituduh seperti itu. Saya jadi Iya, mikir Pak waktu itu iya, iya, iya. menghakimi dengan firman Tuhan. Iya, iya, iya. Apakah firman Tuhan itu? Tapi memang saya pernah baca ya Pak Jos bahwa firman Tuhan itu ya memang yang akan menghakimi orang-orang dengan perbuatannya ya. Pak Jos ya kan Iya, ada firmannya seperti itu. iya. Nah, firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua ke kita dengan ke orang itu. Jadi hati-hati aja. Pokoknya kalau konseling Bu, hindari lewat tulisan gitu. Sebisa-bisanya Iya, hindari. iya Pak. Mm-mm. Iya. Ya, terima kasih Pak Jos untuk pencerahannya. Ya, baik Ibu Heni, apakah mau menambahkan atau mau ini juga bertanya silakan Bu. Iya, Iya, Ibu terima kasih. silakan. Pak Jos, ini materi yang sangat bagus sekali ya. Mm. Maaf suara saya. Temanya sangat luar biasa, bagaimana kita memiliki hidup yang punya kualitas ya. Nah, itu tadi nyambung dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Aling ya. Pak Jos tadi mengatakan usahakan untuk berkomunikasi melalui telepon, jadi jangan teks-teksan. Karena kalau teks-teksan bisa salah duga, salah persepsi ya gitu kan. Nah, saya justru menelpon orang ini berkali-kali malah dia menghindar. Dan saya mau menyelesaikan baik-baik sama dia. Nah, ini beberapa orang yang saya hadapin, yuk ketemu, kita ngobrol, kita bicarakan. Nggak mau, dia nggak mau. Dan akhirnya dia punya asumsi lain. Nah, karena saya juga menghindar supaya kalau teks-teksan ya, kan kata-katanya mungkin dia punya pikiran apa, secara kita nangkapnya beda. Contoh, baru beberapa hari yang lalu saya terima teks. Terus panjang, terus panjang, terus kalau emosi mah temper saya kan warna saya kan warna merah Pak Jos. Kalau di tes karakter, Pak Jos kan tahu kan. Nah, bagaimana saya coaching, bagaimana saya memanernya itu, saya diam, saya nggak jawab. Kalau saya jawab, nanti bisa marah. Karena paradigma kita itu udah berubah, udah beda. Dia paradigmanya beda, saya paradigmanya beda. Dia mungkin lagi sensi di dalam hal apa. Nah, saya harus bisa punya besar hati untuk bisa memahami orang tersebut. Nah, itu buat saya Pak Jos ya. Jadi saya sudah berusaha
Bagaimana tuh Pak Jos? Saya telepon, dia nggak mau angkat. Telepon, dia nggak mau angkat. Saya teks, dia nggak mau baca. Dia nggak mau baca teksnya. Ya. Ya, kalau pendapat saya, Bu, orang seperti ini yang menghindar ya sudah. Kita toh nggak bisa memaksakan kan. Karena dia sendiri yang memilih tidak mau berkomunikasi dengan kita. Ya sudah, Bu. Kata apa tuh firman Tuhan katakan juga kan, kalau orang yang tidak mau itu ya sudah, biarkan saja. Kesalahan misalnya apa? Misalnya kalau dia mati, dia mau mati karena kesalahan dia sendiri. Dan itu tidak akan menjadi tanggung jawab kita karena dia mati atas kesalahan dia sendiri. Karena kita sudah berupaya untuk menyelesaikan hal apa, misalnya menyelesaikan satu masalah dengan dia gitu kan, kita mau berdiskusi, mau konseling gitu. Tapi kalau dia menghindar terus kan, kita tidak memaksa juga, tidak bisa memaksa kan, karena choice kan, karena itu pilihannya sendiri, nggak bisa kita maksa juga, Bu. Ya sudah, kita nggak usah istilahnya apa, ya nggak usah lah, biarin aja, daripada nanti jadi pikiran kita juga kan, Bu. Betul. Yang penting kita sudah mau berbuat untuk memperbaiki gitu. Tapi kalau dia tidak mau ya sudah, pilihan masing-masing. Gitu, Bu. Betul Pak Jos. Nah, bagaimana tadi Pak Jos kan berkata di awal, saya mendengarkan itu luar biasa. Untuk memiliki kualitas hidup yang tinggi, kita harus menghargai diri kita dulu siapa gitu. Nah, kalau kita tidak menghargai diri kita dan kita tidak menempatkan posisi kita di dalam kualitas yang tinggi itu, akhirnya hidup itu unbalance, tidak seimbang menurut saya Pak Jos. Ya. Nah, terus tadi Pak Jos juga cerita memberikan pengajaran ya, ada orang yang mulutnya ember ya, punya apa benar-benar toksik banget gitu loh, suka ngadu, suka ini fatal. Karena saya mengalami di dalam beberapa minggu yang lalu hampir fatal. Saya kecewa banget. Kenapa mengadu dombakan apa hal ini kepada orang lain? Dan yang lucunya, yang saya sudah anggap ya. Nah, ini Pak Jos, saya dulu kira-kira 5 I think lebih dari 6 atau 7 tahun yang lalu deh. Saya punya masalah di dalam hal kekecewaan kepada hamba-hamba Tuhan. Dalam hal gini, kalau Anda telah terpanggil dan telah mau menerima otoritas yang dari Tuhan percayakan sebagai hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang punya kualitas dan punya mutu yang tinggi. Nah, saya melihat ada hamba-hamba Tuhan ini yang hidupnya saya lihat, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Jadi buat saya itu terluka karena kan saya perfeksionis. Kejiwaan saya. Jadi maaf teman-teman, saya nggak malu mengatakan saya ada kelainan jiwa di super perfeksionis itu. Ya. Jadi saya tuh jadi dalam hati gini, lu Kristen, lu pendeta, lu kok kayak begitu kelakuan lu? Kok kayak begini? Nah, itu gangguan kejiwaan saya di sana. Saya nggak bisa tidur, saya pikirin terus gitu, belum tahu cara melepaskan gitu ya, namanya proses ya teman-teman ya. Teman-teman di YouTube ya, dengerin saya itu proses di dalam kehidupan sampai sekarang ini itu masih diproses gitu. Nah, saya sampai saat ini juga berpikir Pak Jos, kita sebagai anak-anak Tuhan, cobalah. Makanya saya senang sekali pelajaran yang Pak Jos kasih hari ini. Saya senang banget. Saya berharap saudara-saudara seiman saya yang mendengarkan acara ini, mari kita sama-sama. Saya juga sedang terus berusaha, nggak gampang, nggak mudah, nggak seperti kita balik telapak tangan ya. Wah, saya pikir dulu Pak Jos, pendeta khotbah ya, gue mau dong, gue mau punya hati yang murni, gue mau dong punya kualitas hidup yang tinggi, semuanya mau gitu. Tetapi nggak dipraktekkan, nggak diolah,
nggak dibentuk, nggak ditata, bagaimana jadinya, Pak? Hmm. Nah, saya ngalamin kayak gitu, Pak Jos. Pak, saya rasa juga Pak Jos punya pengalaman demikian ya sebagai hamba Tuhan. Hmm. Dari awal kita Iya, terpanggil, benar ya nggak Pak Jos? betul. Nah, Betul, Bu. Dulu saya ini boleh termasuk udah orangnya manut aja, Bu. oh, Hamba Tuhan katakan apa, manut saya. Kenapa ada firman Tuhan mengatakan hamba Tuhan itu adalah biji mata Tuhan kan, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi gitu. Nah, jadi apapun perkataan itu saya ikutin. Jadi kata-katanya itu sudah saya anggap benar itu. Sampai saya pernah demikian. ngalamin yang itu juga. Ya, saya pernah Iya, ngalamin. jadi ada hal-hal yang salah ya kita sampai menutup mata gitu. Ada hal-hal yang salah kita udah menutup mata. Nah, tapi juga kita nggak boleh demikian dengan bertumbuhnya kita juga tidak boleh demikian. Kenapa? Kalau kita menutup mata kepada hamba Tuhan yang salah dan kita tidak menyampaikan hal itu, tentu dengan wise ya caranya, wise, hormat, tetap ya respect gitu ya. Kita juga salah kalau tidak menyadarkan kepada mereka. Jadi kita juga ada tanggung jawab di situ. Kalau ada sesuatu yang salah ya kita sampaikan. Tapi tentu dengan cara yang baik, wise, hormat, respect kepada hamba-hamba Tuhan tersebut supaya kita juga jangan menghakimi gitu, jangan tanda kita menghakimi belum tentu kita lebih baik daripada dia juga, ya kan? Jadi tentu dalam hal ini tidak boleh ada perasaan kita menghakimi, tapi lebih kepada perasaan untuk mengasihi gitu. Perasaan untuk mengasihi. Nah, kalau sudah ada perasaan untuk mengasihi, berbeda sudah konteksnya. Udah beda lagi. Jadi tidak menghakimi, tidak langsung menjatuhkan, langsung membunuh karakternya. Dan mirisnya sekarang yang terjadi apa? Banyak hamba-hamba Tuhan juga perilakunya tidak lagi perilaku seperti hamba Tuhan. Seperti tidak ada lagi rasa mengasihi, rasa respect gitu. Seharusnya semuanya itu harus dibalut dengan mengasihi. Kalau sudah ada mengasihi itu, rasanya siapa sih kita ini? Emang kita lebih baik daripada dia? Emang kita lebih benar daripada dia? Emang hidup kita sudah kudus daripada dia? Tidak ada semua yang benar. Yang benar itu hanyalah Tuhan Yesus, hanyalah Allah Bapa. Jadi itu Bu. Iya Pak. Wah, ini nggak sabar nih Pak dosen. Kapan dong kita setelah ini Pak dosen ngajar kita belum? Kita belum ketemu. Tahun depan ya. Tahun depan Bu. Oh, tahun depan ya. Iya. 3 bulan Kita lagi Bu Heni. nunggu-nunggu mana nih Pak dosen Jos ini ngajar kita nih. Belum ada. Semester 2 belum 3. ada nih. Iya. Iya. Makanya saya Berarti bilang semester 3 ya Pak. ditunggu-tunggu. Iya, tahun depan. Wow, mantap. Kita nunggu ya, Ibu Aling ya. Nunggu ya. Iya. Iya benar. Luar Iya, biasa Pak ya Pak Jos. materi malam ini. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya, ayo. Silakan. Masih ada waktu ini. Yang mau bertanya, silakan. Atau mau berbagi. Ya, kalau ada teman-teman yang di live chatting yang mau bertanya, silakan juga. Nanti saya akan sampaikan ke hamba Tuhan Pak Jos Sudarman ya. Ya, salam Ibu Paula. Yes, ada ya Bu ya? Iya, salam Bu Paula. Terima kasih ya Anda telah komen. Iya, terima kasih juga kepada Ibu Desi. Ya, Sister Desi. Thank you. Ya, thank you. Ada yang komen itu di ini. Sama pendeta Jos Sudarman juga sama teman-teman, dia shalom. Luar biasa. Ya.
Kalau ada yang mau bertanya silakan ya teman-teman, nanti saya akan sharekan gitu. Ya, yang di room bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Seru loh teman-teman. Apakah ada punya pengalaman pribadi? Nah, itu ditanya tuh. Ya nggak pengalaman pribadi nih membentuk kualitas tertinggi ini di dalam hidup kita? Ada nggak? Ya, silakan. Nah, ini yang pertama nih Pak Jos, terakhir ini, yang langkah dalam menjaga hidup berkualitas adalah menggunakan waktu dengan baik. Ini bisa diberikan contoh nggak Pak? Seperti bagaimana gitu? Iya tadi ada Ya, disinggung tuh. Betul. Iya. iya Pak. Nah, ini Bapak Ibu saya kasih, memang kita miliki waktu 24 jam ya. Nah, bagaimana mengendalikan waktu itu tentu bergantung kepada kita sendiri. Jadi artinya kita sudah merencanakan, memplanning, men-setting waktu hidup kita. Dari kita mulai bangun pagi, nah mulai besok ya, misalnya besok hari Minggu. Kita udah mulai setting Bapak Ibu dari sekarang ini. Besok saya bangun jam 4, katakan demikian, atau 4.30. Lalu saya prepare untuk saya masuk dalam doa pagi jam 5. Jadi sudah disetting. Sudah memiliki tujuan tadi, tujuan yang jelas. Sehingga dengan demikian, kita memiliki waktu yang sudah terplan, tidak unplanned. Tidak memiliki rencana, kita sudah memiliki waktu hidup kita yang terencana, bagaimana kita mengatur waktu itu. Di dalam waktu itu kita mengalami kehidupan yang berkualitas. Yaitu apa? Kita men-setting waktu kita ketemu dengan Tuhan. Doa pagi. Ada doa pribadi kita. Ada waktu-waktu kita melakukan kegiatan. Mungkin kita bekerja dan sebagainya gitu. Kita juga ada waktu dengan keluarga kita. Loh, harus kita setting Bapak Ibu. Sehingga waktu ini tidak terbuang dengan sia-sia. Tadi yang saya sampaikan. Gimana hidup kamu? Ya mengalir saja. Loh, nggak bisa. Mengalir kemana? Harus disetting, punya planning, punya sasaran yang jelas. Dalam waktu-waktu kita sudah punya, istilahnya apa? Miliki schedule gitu. Waktu saya segini. Ini waktu doa saya. Ini waktu saya melakukan kegiatan. Sisanya mungkin ada waktu dengan keluarga. Waktu kita misalnya mungkin kita ada persekutuan gitu. Ada seperti waktu-waktu seperti ini. Jangan waktu-waktu yang sebenarnya ada waktu-waktu yang saya namakan itu momentum, waktu yang bernilai, yang dimana kita harusnya kita bertemu dengan Tuhan. Waktunya kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendengar firman Tuhan seperti waktu kita seperti malam ini jam 7 malam dan selanjutnya. Ini kan kita setting, kita memilih loh. Jangan hanya kita nanti ngobrol ngalor ngidul, gosip kita di sana, di luar sana berjam-jam. Tapi tidak berkualitas rendah. Tidak berdampak kepada pertumbuhan iman kita. Loh kok ngapain di sana? 5 jam, 4 jam, 5 jam di sana kita nongkrong. Ngobrol yang tidak, misalnya ngobrolnya tidak penting itu ngapain? Lebih baik waktu kita gunakan kita untuk mendengar firman Tuhan, bersekutu seperti waktu-waktu sekarang ini jam 7, jam 9 dan sebagainya gitu. Ini kan harus disetting. Ini apa? Untuk apa? Tujuannya untuk kita miliki apa? Pikiran Kristus, pikiran Allah. Orang seperti ini kalau dia tidak memiliki kehidupan yang terencana dengan baik, waduh. Sudah pasti orang tersebut, mohon maaf, tidak berkualitas. Kehidupannya tidak berkualitas. Orang yang berkualitas tersetting dengan baik. Ada waktu untuk Tuhan. Waktu dalam bekerja, bisnis, toko, dan sebagainya. Untuk ada waktu keluarga. Tapi juga ada waktu kita secara pribadi. Kita ketemu Tuhan.
dan waktu untuk bersekutu seperti sekarang ini. Ini waktu-waktu yang indah loh, waktu yang sungguh berharga. Ada momentum-momentum di mana saat kalau kita bicara seperti ini, ada rema, ada ayat yang mengenai pada kita. Wah, sungguh hancur hati kita, Bapak Ibu. Ini menyadarkan kita betapa kita hidup ini yang kita mungkin lakukan sebelumnya, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi lewat perenungan firman Tuhan, pelajaran firman Tuhan, kita dengar, aduh Tuhan, aku mau mempergunakan waktu hidupku, di sisa waktuku untuk ketemu Tuhan. Waktu yang produktif ketemu dengan Tuhan. Jadi harus disetting, Bu. Harus kita setting, harus kita jadwal, harus kita rencanakan dalam hidup. Kalau tidak, waktu akan berlalu dengan cepat, tapi tidak menjadi berkat dalam hidup kita. Berarti ini ya Pak Jos, kita harus mengisi hidup kita ada planning ya Pak ya, maksudnya tidak mengalir begitu saja seperti tadi Pak Jos bilang ya. Jadi tidak membuang waktu juga untuk hal-hal yang negatif ya Pak, yang tidak berguna, tapi lebih baik mengisinya dengan hal-hal yang positif, yang membangun diri kita dan juga menjadi berkat bagi banyak orang ya Pak. Iya, betul Bu. Iya. Dulu saya juga begitu, Disiplin Bu. termasuk tuh disiplin ya Pak Jos, disiplin, sikap disiplin. Iya. Disiplin waktu, iya. Iya. Termasuk Bu Heni, disiplin. Iya. Saya kadang dulu suka buang-buang waktu gitu kan, kita ngomongnya suka buang-buang waktu kan. Aduh lah, buang-buang waktu deh dengan apa? Ya ngalor ngidul yang nggak ada gunanya, nggak ada pentingnya itu. Betul Pak. Nah, tapi dengan semakin bertambahnya waktu, usia kita bertumbuh juga ya. Aduh, kok kita salah dulu ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Kita tidak lagi melihat ke belakang, tapi Tuhan berurusan kita dengan waktu kita sekarang ini. Iya. Berarti ya makna hidup berkualitas tinggi salah satunya adalah mengatur waktu dengan baik ya Pak Jos. Iya. Mengisi waktu dengan benar. Iya. Betul sekali. Banyak PR nih, banyak PR nih. Iya. Banyak yang harus ditata. Betul. Iya. Karena kadang-kadang juga saya masih orangnya apik loh. Ibu Aling, Ibu Heni orangnya apik. Makasih Pak. Planning. Makasih Pak. Ibu Heni nih kayaknya yang lebih apik. Kalau saya kadang masih suka menunda pekerjaan itu Pak. Kadang saya masih suka begitu karena juga. dia ungu hijau Pak. Dia ungu hijau itu, tapi ya itu kesabarannya tinggi tapi Pak, nggak kayak saya. Saya temperamen juga kan Pak, ada kalau nggak diatur bisa. Nah dia itu bagusnya apa? Dia stabil, dia nggak biar dipancing juga dia nggak naik hitam dia. Ya itulah. Orang kan ada lebih ada kurangnya Bu. Betul. Tapi di dalam Kristus sekarang bukan karakter yang tipe-tipe itu lagi, harus karakter Kristus yang diterapkan dalam hidup. Jadi itu yang saya terapkan. Kalau nggak begitu Pak Jos nggak kenal Heni yang sekarang Pak Jos. Gitu ya. Ini ada teman saya nih, ada Kartika di sini, ada Bang Romi. Ibu orangnya ini ceplos-ceplos. betul Pak. Ini ada Kartika di sini, ada Pak Romi di sini, ada iPhone CBO di sini, orang New York Pak. Mereka tahu siapa saya, ya siapa saya yang dulu, mereka kenal saya gitu. Nah, jadi dulu itu kalau diingat-ingat sampah semua Pak, sampah. Jadi saya dapat pelajaran satu dari ibu orang Batak. Jadi dia ngomong, ibarat kita ada kantong, ya kelakuan kita di sini nih. Apa nih? Ada kemarahan, ada cepat tersinggung. Nah cepat tersinggung tuh ya, itu bahaya banget tuh orang yang cepat tersinggung tuh Pak. Baper Bu Heni. Baper. Terus ngambek tuh Pak, tuh ada di kantongnya di sini tuh ya. Terus apalagi dia bilang ke situ, oh ya pokoknya yang jelek-jelek lah satu kantong katanya.
Nah, coba Hen katanya sekarang, kelakuan kamu ada semua tuh di situ di kantong itu tuh. Di mana menggantikannya? Nah, di kantong yang satu lagi ini ya buah roh itu, 9 buah roh itu. Nah, itu diambil katanya. Yang ini diganti, Hen. Buang ini, masukin ini katanya. Ganti lama-lama ganti katanya. Nah, kalau kamu nggak ganti, ya kamu nggak bisa tercipta yang baru. Kamu terus aja kantongin sampah itu katanya. Iya juga ya. Jadi dikasih analogi kayak gitu masuk juga di otakku. Oh, begitu ada kemarahan itu Pendeta Yongki dulu kasih gelang karet di tangan. Nih, Ibu iPhone CBO kenal siapa itu Pendeta Yongki di New York ya. Nah, kalau saya lagi apa saya cepret. Ih, merah loh, berkali-kali merah. Giran tuh bos saya nanya, kamu ngapain tuh nyakitin dirimu? Iya, soalnya saya melakukan kesalahan. Saya memponis, saya menghukum diri saya sendiri. Kan di orang Amerika yang kayak gitu tuh gila tuh udah kelainan jiwa gitu kan. Saya udah are you crazy katanya gitu. Tapi treatment itu berlaku loh. Berlaku. Lama-lama terbuang tuh untuk digantikan. Pak Jos ketawa sekarang. Dulu saya sakit Pak Jos. Cepret merah. Cepret merah. Cepret lagi sampai ada bekas-bekasnya Pak Jos. Sampai bos saya lihat ada apa kamu melukain dirimu sendiri gitu. Nah, kalau nggak begitu, nggak melakukan treatment, nggak tercipta ini yang sekarang. Benar. Ini Bapak Dona di sini murid RBO, dia kenal siapa papa saya di Pulau Nias. Dia kenal. Dia kenal. Dia tahu siapa papa saya. Jadi saya itu anak manja, teman-teman. Apa maunya dikasih gitu ya, ikutan. Jadi saya pikir dunia karena orang tua saya berduit ya, saya pikir dunia milik saya gitu, tahu nggak? Itu dunia yang mengubah firman. Benar-benar firman yang mengubah saya. Puji Tuhan. Sama Pak Erastus. Pak Erastus tuh ya, saya kalau ke taman, kalau itu dengerin kan dulu kan nggak banyak channel. Jadi kalau pulang kerja nangis, kadang-kadang kan bos juga kan ada yang jutek gitu ya sama kita gitu kan. Udah kita kerjain juga masih aja salah. Saya kebetulan deket Central Park. Teman-teman ada yang tahu nggak di New York Central Park itu di pusat kota ya. Saya ke sana menangis di situ. Nangis, dengar. Itu akhirnya saya menyadari bahwa hidup kita nggak lama di dunia ini sementara. Jadi yang saya kena tuh Pak Erastus bilang, lu mati, lu cuma ukuran 1 meter kali 2. Lu kagak bawa apa-apa. Kayak gitu. Mati lu kagak bawa apa-apa. Iya juga, ya bener juga gitu. Terus gua kerja weekend. Kerja weekend kan dibayar double. Wah, duit lagi di otak gua, duit lagi gitu. Nah, itu saya hidupnya nggak berkualitas dulu Pak Jos. Saya cari duit dolar ke gereja asal-asalan. Bener saya gitu. Ngaku dosa nih, Bu Aling ngaku dosa. Iya, puji Tuhan sekarang Ibu Heni sudah berubah. Iya, itu namanya kasih karunia Tuhan. Akhirnya saya berhenti dari pekerjaan weekend hari Minggu. Saya cari ada belajar Alkitab di mana. Nah, saya belajar sekolah, ikutlah. Saya di Qatar selama 2 tahun sebelum sekolah ya. Akhirnya waktu saya di wisuda, saya bilang begini, terima kasih ya Tuhan, bukan cari gelarnya, saya bukan cari gelarnya, titelnya, tidak sama sekali. Tapi saya mau dibentuk, saya mau diproses. Nggak enak. Ya, dulu saya saya juga orangnya gampang tersinggung dulu loh. Kata orang dunia, telinga tipis. Padahal telinga saya tebal begini loh, lihat telinga saya nih. Tebal begini telinga saya. Tapi dibilang telinga tipis peribahasanya. Nah, mulailah saya ini. Terus kadang-kadang dulu ya Pak Jos ya, dalam pelayanan. Saya kan bagian backup singer, ya kan. Terus saya juga bagian konsumsi, ya gitu.
Tiba-tiba teman tuker pelayanan, kamu aser katanya gitu. Saya tuh langsung bisa loh, dulu itu saya bisa. Enak aja, saya dikasih aser. Saya nggak nyaman kerja di aser, saya nggak mau. Ternyata kedagingan saya belum dikikis. Setelah saya dengar pengajaran bahwa pintu masuk surga itu sempit, kita kan gendut nih, gendut sama kelakuan jelek kita tuh. Bagaimana bisa masuk tuh di lorong yang sempit? Kan jiwa kita, kedagingan kita kan nggak masuk ke dalam surga. Nah, harus dipangkas, harus dibuang itu semua, dibuang-buang. Jadi untuk jadi manusia yang bermutu tinggi itu terpaksa deh dipotong-potong. Sakit, dipotong sakit. Tapi gue rela. Gue harus. Kalau nggak kayak gitu nggak jadi deh kayak begini sekarang. Pak Jos ketawa-ketawa. Itu ya Pak Jos yang disebut memikul salib, menyangkal diri itu Bu Heni. Itu dia Itu bukan pikul salib yang menyangkal diri ya, kalau nggak salah ya Pak Jos ya. Pikul salib juga ya Pak Jos ya, termasuk menyangkal, ya. Pikul salib kalau ada beban ya Pak Jos ya. Oh, menderita ya. Kalau itu menyangkal diri. Oh iya. Bisa menyangkal diri ya Bu Pak Heni. Jos mesti harus sering-sering kuliahin kita lagi nih supaya kita betul-betul bisa jadi manusia yang bermutu tinggi nih, berkualitas betul tinggi. Pak, materinya keren-keren. Iya, wah tidak berasa. Saya kembalikan ke Bu Aling. Iya, ini udah 12 menit lagi nih ya Bu Heni, sepertinya kayaknya sudah cukup ya, kayaknya kelasnya. Kita akhiri saja. Baik, Pak Jos tolong closing statement-nya, lalu pimpin doa buat kita ya Pak. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya kasih kekristenan kita harus dapat kita buktikan melalui kehidupan kita yang berkualitas tinggi. Kehidupan yang mencerminkan kehidupan Kristus. Kalau tidak, Bapak Ibu, seberapa banyak aktivitas pelayanan atau kegiatan rohani kita, itu tidak akan membawa kita untuk kita hidup dalam berkualitas tinggi. Seberapa banyak kegiatan pelayanan kita itu tidak akan membawa kita atau membentuk kita menjadi kehidupan yang berkualitas tinggi. Kehidupan yang berkualitas tinggi harus kita rencanakan, harus kita jadwalkan melalui langkah-langkah yang konkret. Kita harus menyediakan waktu yang baik, waktu yang efektif, waktu yang produktif dengan mengisi kehidupan kita, mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan Tuhan, yang semuanya ini membawa kita menjadi manusia yang berkualitas. Lalu kita mulai memikirkan perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas, bukan perkara dunia atau jasmani. Bukan lagi berorientasi ke aku, ke diri kita, tapi kita berorientasi kepada Tuhan dan kerajaan. Bapak Ibu saya kasih mulai kita setting waktu kita. Karena waktu yang singkat ini, yang sangat pendek ini, jadikan waktu yang singkat ini menjadi momentum yang berharga, yang bernilai tinggi saat kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa kami panjatkan kepadamu, kami sudah sama-sama mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang memiliki kehidupan berkualitas tinggi, kehidupan yang berkenan kepada Engkau, kehidupan yang memiliki karakter
seperti karakter Kristus, kehidupan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Memang kami terbatas, Bapak, kami terbatas Tuhan. Kami masih memiliki kedagingan, kami masih memiliki sifat-sifat natur yang tidak benar. Tapi kami mau berjuang Tuhan, lewat sisa hidup kami. Kami mau berjuang, kami mau membawa hidup kami berkualitas seperti Engkau. Mampukan kami ya Roh Kudus, tolong kami ya Roh Kudus, sehingga hidup kami yang singkat ini menjadi hidup yang berkualitas, hidup menjadi berkat, menjadi pelangi bagi sesama kami. Hamba berdoa Tuhan untuk channel Sema Adonai dan channel-channel lain yang ada di Sema Adonai yang menjadi berkat yang besar. Dimanapun channel ini tersampaikan, dapat disaksikan, dapat diikuti, ditonton oleh masyarakat luas. Persatukan hati mereka ya Bapa. Kesatuan hati mereka, kebersamaan mereka. Mereka melihat wadah ini adalah sarana untuk memuliakan Tuhan. Sarana untuk memberkati banyak jiwa-jiwa, khususnya yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua belah tangan kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Segala berkat daripada Allah Bapa di sorga, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala Agung kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, mulai malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan mau menjadi berkat, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Jos untuk Sama-sama, Bu pelayanannya. Tuhan Bu Heni, berkati pelayanan Pak sama-sama. Jos. Tuhan Dan lebih berkati. lagi. Baik Saya Bapak pamit Ibu ya, yang Bu. terkasih. Iya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih sudah stay di dalam kelas ini. Tapi setelah ini masih ada lanjutan lagi, yaitu kelas konseling ya. Jadi tetap stay di sini, kita belajar kelas konseling ini. Baik, kelas ini akan tetap ada di hari Sabtu minggu depan di jam yang sama pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang menarik lainnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan berkati.